Hari ini kita akan membahas tentang KB implan, mulai dari pengertian, kandungan, hingga cara penggunaannya. Jadi simak terus penjelasannya ya. Pengertian dari KB implan adalah alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK yang mengandung levonorgestrel atau hormon sintesis progesteron yang dibungkus ke dalam kapsul silastik silikon dan dimasukkan ke dalam bawah kulit. Hormon tersebut akan dilepaskan ke dalam darah secara difusi melalui dinding kapsul. Metode implan memiliki beberapa jenis. Pertama, Norplan yang mempunyai 6 batang kapsul berbentuk tabung dengan panjang 3,4 cm dan diameter 2 mm, yang masing-masing berisi 36 mg levonorgestrel dengan jangka waktu 5 tahun. Jenis kedua yaitu Implanon dan Sinoplan. Hanya terdiri dari 1 batang kapsul yang berisi 68 mg 3 ketodosegestrel dengan jangka waktu maksimal pemakaian 3 tahun. Lalu, jenis selanjutnya adalah Jadena dan Indoplan. Terdiri dari 2 batang kapsul yang berisi 75 mg levonorgestrel dengan jangka waktu pemakaian selama 3 tahun. Cara kerja dari KB implan hampir sama dengan KB hormonal lain, yaitu mengentalkan lendir rahim, mengganggu proses pembentukan dinding rahim atau endometrium, sehingga sel telur sulit berimplantasi, menghambat transportasi sperma, dan yang terakhir menekan ovulasi. Kelebihan dan kekurangan dari KB implan. Kelebihannya adalah tingkat efektivitasnya sangat tinggi, perlindungan jangka panjang, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, tidak mengganggu senggama, tidak perlu mengingat jadwal, tidak mengganggu produksi ASI, dan dapat dicabut sewaktu-waktu. Sedangkan kekurangan dari KB implan adalah membutuhkan tindakan pembedahan kecil, tidak memberikan proteksi terhadap infeksi menular seperti AIDS, mengharuskan ibu datang ke klinik untuk pemasangan maupun pencabutan, dan efektivitasnya juga bisa menurun bila digunakan berbarengan dengan obat-obat TBC seperti rifampicin dan obat epilepsi seperti phenytoin dan barbiturat. Selanjutnya, efek samping dari KB implan. Efek samping yang paling umum adalah gangguan menstruasi. Lalu, kemungkinan akan muncul keluhan-keluhan seperti sakit kepala, peningkatan atau penurunan berat badan, nyeri payudara, perasaan mual, hingga perubahan mood. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diketahui dalam penggunaan KB implan. KB implan mengharuskan membuat insisi atau sayatan kecil yang akan dibuat di lengan bagian dalam sekitar 3 jari di atas siku dalam pada tangan non-dominan. Jadi, bila ibu kidal, maka akan dibuat sayatan pada lengan kanan dan sebaliknya. Selama 7 hari setelah pemasangan, luka jangan sampai terkena air. Dan kurangi gerakan pada tangan yang dibuat sayatan. Setelah 7 hari pemasangan, ibu diharapkan kembali untuk kontrol bekas sayatan. Pemasangan dapat dilakukan hari kedua hingga hari ke-7 pada siklus menstruasi. Namun, bila lewat dari hari ke-7 siklus menstruasi, tetap dapat dipasang setelah memastikan ibu tidak hamil, dan setelah pemasangan, ibu diharapkan menggunakan metode kontrasepsi lain seperti kondom selama 7 hari saat bersenggama. Bila ibu pasca salin antara 6 minggu hingga 6 bulan dan belum mendapat menstruasi, pemasangan bisa dilakukan kapanpun. Namun, bila ibu menyusui sudah mendapat menstruasi, maka pemasangan dapat dilakukan setelah memastikan ibu tidak hamil dan menggunakan kontrasepsi lain selama 7 hari pada saat bersenggama. Nah, itu tadi penjelasan mengenai KB implan.
Semoga membantu teman-teman semua yang sedang belajar. Alat yang dipersiapkan adalah sarung tangan steril, squid 3 mili, kasa steril, perban, duk, kom, pinset, pisau bedah atau bisturi, inserter, trokar. Bahan yang dipersiapkan adalah antiseptik, cairan anestesi 1%, susu KB. Berikan usapan lengan dengan larutan antiseptik. Implan ditempatkan di bawah kulit lengan kiri atas, bagi yang kidal di lengan kanan. Tempat pemasangan yang optimal 8 cm di atas lipatan siku. Buat pola seperti huruf V. Pasang duk agar lebih fokus pada letak pemasangan implan. Sebelum pemasangan, pada lokasi dilakukan anestesi. Masukkan cairan anestesi ke dalam squid 3 mili. Berikan cairan anestesi agar tidak terasa nyeri. Insisi lengan menggunakan bisturi agar memudahkan masuknya trokar. Sudut insisi disarankan 45 derajat. Jarum trokar dimasukkan di bawah kulit hingga batas bawah. Tangan kanan menekan pendorong hingga batas penahan sekaligus menarik trokar hingga batas atas. Sementara tangan kiri menahan implan agar tertinggal di bawah kulit. Pastikan implan sudah terlepas dari trokar. Apabila implan terikut trokar, trokar sedikit diputar. Arahkan jarum ke sisi yang lain. Masukkan jarum sampai batas bawah. Kemudian, patahkan batas penahan pendorong. Tarik trokar hingga terkunci. Berbunyi klik. Tangan kanan menarik trokar hingga keluar sambil tangan kiri menahan implan. Apabila ada bagian implan yang masih menempel di trokar, disarankan untuk trokar sedikit diputar. Tutup luka dengan menggunakan perban.